Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kalau pada saat malam hari ini kami tiada sebagaimana kita ada, kita boleh menikmati segala berkat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan dan mengucap syukur karena kebaikannya dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan satu pujian yang berkata, Tuhan Kaulah pengharapanku. Terima Tuhan, mari kita berdiri kiranya pujian ini dengan hati kita. Dia adalah Allah yang mengharapan kita. Kuasa dalam kehidupan Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh berada sebagaimana kami ada Tuhan, kami tahu semua ini terjadi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Itulah sebabnya pada saat ini Tuhan, seberapa kami yang sudah terkumpul dalam ruangan ini, di mana kami beribadah kepada Engkau, karena kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sedia melawat kami pada saat ini Tuhan. Oleh karena itu ajar kami untuk selalu bersungguh-sungguh datang kepadamu, biar Engkau berikan selalu kesukaan, berikan kepada kami selalu kecintaan untuk selalu beribadah kepada Engkau. Karena kami percaya ketika kami beribadah dengan sungguh-sungguh, kami akan merasakan berkat-berkat ilahi menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Acara ibadah kami pada saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan sampai
sampai pada akhirnya biar semua itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan nama Tuhan yang selalu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang akan mengambil bagian dalam acara ini Tuhan. Biar Engkau mau pakai dan urapi mereka, agar benar-benar kami belum merasakan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan berikan kepada kami roh puji-pujian untuk kami dapat memuji dan memuliakan Engkau pada saat ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi mereka yang mengikuti acara ibadah lewat online saat ini Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau senantiasa memberkati mereka. Engkau senantiasa mengurapi mereka juga Tuhan. Beri kekuatan, kesehatan, semangat, sukacita untuk selalu mengikuti acara ibadah ini, agar mereka belum merasakan berkat-berkat Allah menjadi bagian dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, dan kami tahu iblis tidak senang dengan acara seperti ini. Oleh karena itu kami bersatu hati tinggi dan tolakkan dia hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan, kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus berkuasa di kerajaan. Terima kasih Bapa. Kami akan buka acara ibadah kami pada saat ini, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dalam doa. Dan pada saat ini kita akan memuji membesarkan nama Tuhan dengan puji-pujian kita. Kita nyanyikan pujian yang berkata, mari masuk gerbangnya, sebab Tuhan Dia baik. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian dan berkata, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Bangga Bapa punya Allah
kita yakin bahwa pada saat dia berfirman, firman-Nya memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kita. Mari sidang jemaat Tuhan, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri dan nyanyikan pujian yang berkata, aku yakin saat kau berfirman. Bagi Tuhan tak ada satu perkara yang terlalu sukar untuk dia kerjakan. Ku yakin saat kau berfirman, benar saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih, yang senantiasa memberikan rahmat-Mu untuk memelihara tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Bahkan dalam janji firman-Mu, Engkau akan menyempurnakan kehidupan kami Tuhan, seturut kehendak dan mau-Mu. Oleh sebab itu, untuk menjadi Tuhan pribadi yang sempurna di pemandangan-Mu,
Biarlah Engkau ajarkan kami lewat firman-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang harus kami perbuat sebagai orang-orang pilihan-Mu Tuhan, dan boleh menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, sebentar kami akan belajar akan firman-Mu. Urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Suci dan kuduskanlah hati pikiran kami. Ampunilah dalam segala kekurangan, salah dan dosa kami Tuhan. Tetapi layakkanlah kehidupan kami untuk menerima firman-Mu dengan hati yang lembut Tuhan. Agar segala sesuatu yang kami terima Tuhan, yang kami tanamkan di dalam hati kami, boleh menjadi kekuatan ilahi, kekuatan iman kami Tuhan, untuk kami semakin hari menjadi pribadi yang memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau perhitungkan dan membalas berkat yang baru atas pemberian persembahan ini Tuhan, yang kami berikan dengan penuh sukacita yang hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap belajar firman-Mu, dan segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu, mengintimidasi dengan berbagai cara, kami tolak usir. Pekerjaan iblis itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan iblis, engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, ribedis aidibiditrai. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar dan belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, selamat malam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Saya memegang Alkitab Salinan Lama versi Bode. Jadi minta tolong setelah saya membacakannya dalam terjemahan lama, saudara akan membacanya, salah seorang membacanya dengan terjemahan baru. Kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Tatkala anak domba itu membuka meterai yang kelima itu, aku tampak di bawah tempat persembahan itu segala jiwa orang yang telah terkena bunuh karena firman Allah dan karena kesaksian yang dipegang oleh mereka. Maka berteriaklah mereka itu dengan suara besar, katanya, berapa lamakah lagi ya Tuhan yang kudus dan yang benar, Engkau tiada menghukumkan dan membelakan darah kami ke atas segala orang yang duduk di bumi itu. Maka kepada masing-masing dikaruniakanlah sehelai jubah putih, dan dikatakan kepada mereka itu bahwa haruslah mereka itu bersabar di dalam sedikit masa, sehingga genap bilangan segala orang yang sertanya menjadi hamba, yaitu saudara-saudaranya yang akan dibunuh kelak, sama seperti mereka itu juga. Puji nama Tuhan. Minta tolong salah seorang membaca dalam terjemahan baru, dalam Wahyu 6 ayat yang ke-9 sampai 11. Wahyu 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan kitab nubuatan yang berbicara tentang keadaan di akhir zaman, di mana tepatnya keadaan dalam meterai kelima ini dibukakan. Artinya yang membuka ini adalah anak domba Allah, ya. Berarti jikalau anak domba Allah yang membuka meterai ini,
maka tidak ada kuasa manapun yang dapat menutupnya. Jikalau terjadi hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang mendatangkan masa-masa kesukaran yang hebat, masa-masa kesesakan yang hebat di dalam dunia ini, itu terjadi atas seizin Tuhan Yesus Kristus. Sebagai umat yang percaya tidak perlu takut dengan keadaan seperti ini. Karena Tuhan Yesus pernah mengajarkan ya, di dalam Matius 16 ayat yang ke-25, bahwa kita jangan pernah takut kepada setiap orang yang dapat membunuh ya tubuh. Itu di ayat itu berbicara tentang siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya oleh karena melakukan kebenaran, justru dia akan memperoleh nyawanya ya. Lalu di Injil yang lain mengatakan, jangan pernah engkau takut kepada orang-orang yang dapat membunuh tubuhmu, tetapi takutlah kepada Allah yang dapat membinasakan baik tubuhmu maupun jiwamu yang ada di dalam neraka. Ini merupakan suatu tantangan bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Peristiwa ini saudara nanti akan terjadi. Tetapi peristiwa yang cukup mengerikan ini adalah peristiwa di mana di awal masuk kepada zaman antikris. Ini jatuh kepada di masa kegerakan besar ya, atau yang dikenal sebagai di masa pekerjaan roh yang begitu luar biasa ya. Yang dimana pekerjaan roh ini dalam kegerakan besar ini kurang lebih 3,5 tahun, bekerja dengan sempurna 3 kali lipat, 7 kali lipat, sampai 10 kali lipat. Saudara akan melihat keajaiban mujizat yang dilakukan hamba-hamba Tuhan di kegerakan besar ini, saudara, lebih daripada yang terjadi 2000 tahun lalu di masa jemaat mula-mula, yaitu yang dilayani oleh para rasul-rasul di gereja mula-mula. Itu lebih, saudara. Dikalikan saja 3 kali lipat, 7 kali lipat, sampai 10 kali lipat. Jadi perkara-perkara yang hebat itu luar biasa. Namun di samping keajaiban, perbuatan-perbuatan heran, mujizat yang luar biasa, terjadi suatu penganiayaan yang besar ya. Dimana banyak saudara hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan sulit sekali untuk beribadah, sulit sekali untuk mencari kebenaran firman Tuhan, sulit sekali untuk bersekutu bersama seperti sekarang ini. Sehingga Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11, 12, disitulah tergenapkan firman Allah dalam dunia ini, sehingga dirasai oleh seluruh umat manusia, terlebih-lebih orang percaya yang sudah membaca akan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Wahyu ini. Saudara yang meragukan, saudara yang skeptis, saudara yang tidak percaya akan kitab Wahyu ini tidak akan terjadi lagi, maka kelak saudara akan melihat dan mengerti, dan saudara akan menyesal kalau saudara telah meragukan akan firman Tuhan. Amos 8 ayat yang ke-11 sampai 12. Amos 8 ayat 11, sesungguhnya waktu akan datang. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Tuhan akan mengirimkan suatu kelaparan ke suatu negeri. Bukan kelaparan akan makanan. Bukan kelaparan akan makanan tubuh jasmani. Bukan kehausan akan air. Bukan haus akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tetapi orang-orang ini di masa ini mereka haus mencari persekutuan. Terus ayat 12, mereka akan mengembara dari laut ke laut. Mereka mengembara dari laut ke laut. Dan menjelajah dari utara ke timur. Menjelajah dari utara ke timur. Untuk mencari firman Tuhan. Untuk mencari firman Tuhan. Tetapi tidak mendapatkan. Tetapi mereka mendapatkan penyesalan. Nah, ini suatu keadaan yang mengerikan. Sementara di hari-hari ini saudara, kita masih memiliki kebebasan untuk beribadah, bersyukurlah.
Bahkan pemerintah masih mengizinkan untuk kita beribadah. Ya. Dalam suatu negara Indonesia ini, kita masih diberikan hak kebebasan untuk setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan bebas untuk mengadakan ibadah. Bahkan dapat perlindungan ya, dari undang-undang pemerintah. Itu suatu kemurahan Tuhan. Tapi ada satu masa di mana kita tidak bisa lagi beribadah, di mana kita tidak dapat kesempatan untuk beribadah secara bebas. Bahkan di masa kegerakan besar ini ya, di dalam Meterai 5 ini Alkitab itu dibakar. Alat-alat untuk kita beribadah semua di bumi hanguskan. Semua disimpan, semua dibakar, semua dibinasakan. Ya, bahkan gereja diruntuhkan, semuanya dihentikan. Karena memang disinilah yang dimaksudkan firman Allah. Ya, kalau digambarkan oleh Tuhan Yesus perumpamaan 10 anak darah, ada 5 anak darah bodoh, 5 anak darah ya. Yang apa? 5 anak darah bodoh, 5 anak darah yang bijak ya. Saya ingatnya pintar, yang bijak ya. Itu adalah gambaran keadaan gereja di masa-masa sulit seperti ini, Saudara. Ya. Coba kita baca di dalam Matius 25 ayat yang kelima. Matius 25 ayat yang kelima. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, Ya. mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Terima kasih. Jadi gambaran mengantuk di sini, mereka sedang menanti mempelai laki-laki keluar dari kerajaan. Gambaran 10 anak darah ini, 5 anak darah bodoh, 5 anak darah bijak, itu gambaran tipe gereja di akhir zaman. Ya. Gereja yang bijak ya, adalah gereja yang senantiasa menjaga, memelihara firman dan rohnya. Di mana sebagaimana digambarkan 5 anak darah yang bijak itu senantiasa memiliki pelita yang tidak pernah padam dan memiliki buli-buli yang selalu berisikan persediaan minyak, sehingga mereka mampu menjaga pelita itu tetap ada. Pelita berbicara kuasa firman, pelita berbicara karunia-karunia Roh Kudus ya. Minyak di sini berbicara tentang karunia juga, berbicara tentang pekerjaan roh. Buli-buli itu berbicara tentang hati, ya, kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi gereja yang bijaksana, ketika ada masa-masa penantian, ya, kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang seolah-olah Tuhan Yesus itu berlambat-lambatan. Tetapi Tuhan tidak pernah ada kesengajaan untuk berlambat-lambat. Karena firman Tuhan Yesus sudah mengingatkan di dalam Matius 24 ayat yang ke-22. Kalau masanya tidak dipersingkat, banyak gereja Tuhan, bahkan orang-orang pilihan itu akan jatuh dalam dosa. Karena di dalam dunia ini, waduh, sangat syarat dengan perbuatan dosa. Kalau perlu orang pilihan pun jatuh di dalam dosa. Coba kita baca ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22. Ayat 24 dulu. 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang Mesias palsu, Kristus palsu, nabi-nabi palsu, yang gambaran sekarang ya pendeta-pendeta, penginjil palsu, mengatasnamakan pelayanan, mengatasnamakan mujizat, tetapi semuanya itu palsu, penuh dengan skenario. Motivasi mereka bukanlah mencari keuntungan untuk memperoleh anugerah besar, tapi memperoleh dan meraup keuntungan besar secara materi-materi dunia untuk kepentingan perut mereka. Itu yang mereka cari. Terus dulu. Dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Iya. Bahkan dengan mujizat-mujizat palsu mereka, ya, supaya mereka bisa menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, kalau sudah keadaannya seperti ini di dalam dunia ini, waduh, sangat berbahaya, sangat rentan ya. Makanya di ayat 22 Tuhan sudah mengingatkan,
Pasal 24 ayat yang ke-22. Ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, Kalau Tuhan tidak persingkat kedatangannya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. bayangkan Tuhan sudah menubuatkan kalau waktunya tidak dipersingkat, oh banyak manusia yang akan mati binasa. Ya, bahkan dikatakan tidak ada yang selamat. Ya, karena dunia ini memang diizinkan Tuhan tempatnya penguasa-penguasa di udara, ya, yaitu iblis, Lucifer. Dia ini menguasai dunia ini. Ya. Dan dia bukanlah iblis yang baru kemarin lahir, saudara. Ya. Kalau Adam dan Hawa dalam kemuliaan Allah di Taman Eden sekalipun, dia bisa jatuhkan mereka, apalagi kita. Siapakah kita? Kita belum hidup dalam kemuliaan. Ya, walaupun dalam kehidupan yang baru memang kita sudah diberikan kemuliaan daripada Tuhan, tapi kita tetap tidak bisa memungkiri segala godaan daging. Terus dulu. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu Nah. akan dipersingkat. Akan tetapi Tuhan melihat seruan-seruan orang pilihan itu, maka Tuhan segera singkatkan. Di dalam hari-hari ini, saudara, gereja dapat nampak dan terlihat. Saya tidak menghakimi, saya tidak mencurigai. Kita menguji diri kita masing-masing. Banyak yang berpikir gereja tahu pengajaran, tahu firman Tuhan, tapi masih takut kedatangan Tuhan. Entah apapun alasannya, mungkin karena dia belum menikah. Tuhan tolonglah, ya, jangan dulu, saya belum merasa saya menikah, punya anak, berkeluarga, punya rumah, merintis bersama-sama, ya, dengan suami. Ya. Tuhan, saya belum mendapatkan pekerjaan yang cocok, ya. Saya belum menjadi kaya, misalkan seperti itu. Tuhan, saya belum mendapatkan mobil mewah. Saya belum menyenangkan orang tua. Ada, semua itu sifatnya positif sekali. Sehingga itu menjadi pertimbangan. Kalau kita mau mengambil ukuran perspektif firman Allah, sepositif apapun rencanamu, yang terbaik adalah ketika Tuhan cepat datang dan mengangkat kehidupanmu. Supaya keinginan-keinginan duniawimu itu tidak lagi menjadi beban. Justru ketika Tuhan datang sudah bebas perkara. Tidak ada perkara. Cuma kan kita jujur saja secara manusia, Tuhan tunggu dulu. Ada yang berpikir, Tuhan saya masih banyak dosa. Ada yang berpikir seperti itu. Itu semua hal yang wajar, saudara. Tapi kalau Tuhan sudah waktunya datangnya datang. Ini yang seringkali sulit bagi kita, kan? Seringkali kita bertanya-tanya, Tuhan saya masih mau lihat anak cucu saya. Tuhan saya masih mau umur panjang. Bahkan di dalam kalangan hamba Tuhan, Tuhan kalau perlu saya sampai ke gerakan besar. Oh, ya pikir masuk ke gerakan besar itu gampang, ya. Kegerakan besar ini yang akan kita alami. Karena memang dalam kegerakan besar itu akan terjadi suatu penganiayaan yang besar. Seperti apa yang sudah disampaikan. Banyak orang yang mati syahid. Bahkan dikatakan orang-orang yang memegang, yang berpegang teguh pada kabar pengantin Kristus, mereka akan mengalami mati syahid. Siap? Saya pun secara manusia, masih berdamai Tuhan. Kalau boleh saya masuk golongan yang terangkat hidup-hidup. Ya kan? Nah ini pun mengakuinya secara jujur, ya. Siapa yang mau dianiaya? Tapi kalau kembali lagi kepada firman Tuhan, ya Tuhan tahu memang ada golongan yang ditentukan untuk mati syahid. Kalau ditentukan mati syahid, Tuhan tahu kemampuannya. Itu saja. Saudara tidak perlu takut, ya. Kalau memang kita ditentukan mati syahid, ya. Mati syahid penyiksaan yang terjadi, ya. Di masa-masa penganiayaan itu, saudara lidahnya dipotong. Mulutnya itu dirobek. Kulit kepalanya itu dikuliti, disiram dengan air mendidih, dimasukkan kepada kuali, wajan yang besar dengan minyak panas. Saudara ditusuk-tusuk perutnya, saudara masuk penggilingan, saudara dilempar ke gua, ke laut, saudara diseret dengan mobil. Itu penyiksaan kepada orang-orang yang mempertahankan kebenaran, ya, sampai mereka mati. Dan mereka di situ dikatakan diberikan jubah putih.
maka darah mereka ini ya seakan-akan menuntut Tuhan kapan engkau datang untuk menghakimi orang-orang yang sudah membunuh orang-orang benar ini. Ya. Darah orang-orang suci itu seakan-akan berteriak seperti dalam Kejadian 4 ayat 10 sampai 11. Coba kita baca. Darah siapa itu yang berteriak pada Tuhan? Hah? Kita baca. Coba. Bapak Hani. Kejadian 4 ayat 10 sampai berapa? Ayat 10 sampai 11. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ya. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Terima kasih. Darah siapa berarti? Tahu? Darah Habel. Jadi yang dimaksud kenapa Tuhan menahan tunggu sedikit masa sampai genap bilangan ya sesuai dengan perhitungan Tuhan. Kalau sudah genap bilangan orang-orang benar itu sudah betul-betul mati syahid yang dihitung dari zaman Babel, dari zaman Habel ya, darah-darah orang saleh itu sudah genap bilangan perhitungan Tuhan. Kalau sudah genap ya, disitulah Tuhan akan membalas suatu hukum. Jadi dalam kehidupan kita, dalam aplikasi kehidupan kita, daripada firman Tuhan ini, ya sesungguhnya kita jangan pernah menjadi orang yang hidup dalam kebencian. Jangan saudara. Ukuran firman Tuhan di perjanjian baru saudara. Jikalau diukur engkau sebagai laki-laki yang memandang seorang perempuan, walaupun tidak berbuat, tidak maaf kata melecehkan sampai engkau mungkin nafsumu tinggi, engkau mungkin menyentuh ya. Tapi cukup engkau berpikir, bahkan dikatakan sampai syahwatmu bergerak, sampai timbul keinginan, di situ engkau sudah dianggap berdosa dalam dosa zina. Jadi baru sampai di pikiran saja itu sudah kena dosa. Kalau di hukum Taurat belum. Walaupun pikiranmu itu sudah ya kemana-mana, tapi kalau belum berbuat ya itu belum bisa dibuktikan. Tapi kalau di zaman Roh Kudus, waduh, namanya saja zaman Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu masuk ke dalam hati. Ya. Firman itu digambarkan dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Firman itu tajam sampai ke dalam, dapat membedakan ya mana pertimbangan-pertimbangan. Perasaan-perasaan yang buruk, yang negatif dengan perasaan yang baik. Tuhan menguji hati kita ya, oleh rohnya. Jadi sebelum berbuat, kita pun ada niat jahat sama kakak, adik kita, orang tua kita, ya, anak kita sendiri, teman kita. Di situ saudara sudah berdosa, ya, walaupun belum berbuat. Nah, karena di situ Tuhan menguji hati, maka cepat sekali orang yang sudah memiliki anugerah Roh Kudus berbicara supaya mematahkan niat jahatnya itu, agar jangan sampai dia sampai kepada perbuatan yang nyata. Jadi dari hati ada pergumulan. Itu seperti pengalaman Paulus dalam Roma 7 kan. Paulus mengatakan, kehendak batinku ingin melayani firman Tuhan, supaya perbuatannya itu ya sesuai dengan perbendaharaan firman Allah dalam hatinya. Ya. Semua apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat itu komandonya dari hati. Kan? Makanya Tuhan ingatkan, peliharakanlah hatimu dengan segala waspada, yaitu memelihara dengan firman Allah, supaya terpancar kehidupan. Artinya kalau hati kita itu penuh dengan firman, maka perbuatan kita itu pasti akan memberikan kehidupan di sekitar kita. Tapi kalau hati kita lagi tidak baik, nah, salahin ini, salahin itu, salahin sana, salahin sini, sensitif, egois dan sebagainya. Dengan ucapan kita menyakiti. Tidak ada kehidupan yang keluar, tidak ada kehidupan yang memancarkan ya. Itu kita sudah melanggar firman Tuhan. Tapi kalau perkataanmu itu bijaksana, yang senantiasa membangkitkan iman, orang pun dihidupkan dengan perkataanmu. Orang pun akan dihidupkan dengan perbuatanmu.
Tapi kalau orang ternyata berdarah-darah teraniaya walaupun tidak seperti perlakuan Kain kepada Abel, tapi mulut kita, cara kita memperlakukan adik rohani kita. Kain dan Habel itu kan berbicara tentang hubungan persaudaraan. Persaudaraan yang harusnya terjalin, ada persaudaraan dalam kasih. Kasih persaudaraan. Tapi itu menjadi suatu gambaran dan waspada bagi gereja Tuhan. Hati-hati dengan perasaan hati yang cemburu, iri. Terkadang kita kakak rohani, ya satu jemaat kita masih ada iri dengki kan. Cuma karena melihat mungkin adik rohani kita diberkati, wah ini nggak benar ini. Langsung kita cemburu. Atau sebaliknya, karena iri dan cemburu terjadilah pembunuhan. Di dalam kehidupan gereja mungkin tidak sampai membunuh, walaupun sudah ada kasus ya. Cuma karena iri cemburu terjadi pembunuhan. Ya yang viral itu kalau tidak salah di Green Pramuka sini saudara ya. Di mana dia memasukkan mayatnya itu ke dalam kantong dan dia ada di lift itu terekam dalam lift CCTV. Ternyata isinya mayat, tapi dia santai-santai saja, seperti orang tidak ada salah, tidak ada rasa takut. Itu mengerikan orang gereja. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi memang iri dan dengki bisa menjadikan suatu perbuatan pembunuhan itu bisa terjadi. Di berita baru-baru ini, ya mungkin karena pergaulan, ya ketika berkumpul-kumpul dengan tetangga, ya itu dikatakan juga sudah dengan minum-minuman alkohol, tapi cuma karena tersinggung, dia langsung keluarkan pisau, dia langsung tusuk temannya sendiri. Itu. Karena dia berbicara apa ya, ucapan yang tidak menjadi berkat, dia langsung tusuk di situ. Tidak sama, langsung meninggal. Itu kan hal yang mengerikan. Dan firman Tuhan itu sudah membukakannya bagi kita. Firman Tuhan mengingatkan hati-hati, jangan kita ini menjadi orang yang punya telinga tetapi tidak dipakai, difungsikan untuk mendengar. Yang punya mata tetapi tidak difungsikan untuk melihat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini yang Tuhan tidak inginkan. Tuhan katakan ya, bangsa ini tegar tengkuk. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Mereka punya mata tetapi tidak dapat melihat. Maka aku berkenan mencari bangsa yang tidak pernah berseru-seru akan namaku. Ini gambaran Ibrani 12 ayat yang ke-15. Bahwa mereka yang mempunyai insting, bahkan kedewasaan, akal yang sehat, bahkan dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi mereka justru undur daripada iman, menjauhi diri dari kasih karunia Tuhan. Berbicara juga gereja Tuhan yang menolak kasih karunia, menolak baptisan Roh Kudus, menolak untuk percaya akan pekerjaan Roh. Kalau sudah jauh dari kasih karunia Allah, yang ditimbulkan adalah kerusuhan dan kecemaran. Coba Pak Andi baca di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ibrani 12 ayat yang ke-15 bunyinya, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kalau dalam salinan lama apa dikatakan? Menolak. Salinan lama apa dikatakan? Mendapat anugerah Allah. Gimana? Tengoklah baik-baik supaya jangan barang seorang tiada mendapat anugerah. Tiada mendapat anugerah Allah, tidak mendapat anugerah Allah, tidak sadar akan kasih karunia Allah, karunia Roh. Kalau ini yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, terus agar jangan tumbuh akar yang pahit. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Makanya orang yang penuh roh harusnya orang yang betul-betul menyikapi segala hal-hal yang jahat, respon yang jahat ketika dia berbuat baik, tapi menemukan orang-orang yang jahat itu bisa digumuli. Roh Kudus membantu memberikan kekuatan, penghiburan supaya hati kita ini jangan menjadi hitam, menjadi pahit. Itu tugas Roh Kudus. Asalkan kita berserah meminta kepada Roh Kudus, Tuhan berikanlah aku kekuatan. Kita putuskan saat itu juga, jangan sampai itu kita biarkan menjadi benih yang pahit, akhirnya jadi
kepahitan. Ya, ada dendam. Nah, ini berbahaya. Kalau sampai ada dendam, berarti kita sudah mulai mengabaikan kasih karunia. Karunia-karunia roh. Pekerjaan roh dalam diri kita itu kita sudah mulai kesampingkan. Nah, ini akhirnya apa yang terjadi? Berapa? Ayat 15 tadi. Menjauhkan diri Agar ya. kami Allah agar jangan tumbuh akar yang pahit Ya. yang menimbulkan kerusuhan Ya. dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, udah. Kalau sudah jauh tidak mau dengar suara Roh Kudus, jangan tahan dirimu. Tidak usah dibalas kejahatannya, balaslah terus dengan kebaikan. Supaya dengan begitu saudara pun mengajarkan mereka dalam sikap tindakan kita yang baik. Tapi kalau kita membalas dengan yang jahat, apa bedanya saya dan saudara? Kalau saya membalas saudara yang sudah berbuat jahat kepada saya dengan kejahatan, apa bedanya saya dengan saudara? Ya. Dalam hal perbuatan, buahnya sama-sama buah yang asam. Walaupun perbedaannya misalkan saudara belum penurut, saya sudah penurut, wah justru saya yang lebih berdosa. Karena saya ini harusnya memiliki kekuatan yang menghibur, yang lebih dewasa rohani, tapi tidak mampu menjaga perbuatan-perbuatan yang baik. Ini yang seringkali memedihkan hati Tuhan. Akhirnya timbullah kerusuhan, pertengkaran, percekcokan, iri hati, dengki, dendam. Ya. Sekalipun kita diam, tidak mau bicara sekarang kan banyak istilah kata marah yang sudah tidak tertahankan lagi, bukan marah seperti mengamuk. Diam adalah marah yang sudah tidak bisa diganggu. Marah tingkat atau level tertinggi adalah dengan saya diam. Ya, itu berbahaya juga ya. Diam seperti itu, tapi ada perasaan dendam. Janganlah itu hikmat-hikmat dunia itu. Hikmat-hikmat dunia. Walaupun ya ada istilah pepatah yang mengatakan diam itu emas. Ya, itu bagus yang positif. Lebih bagus yang positif. Diam itu emas artinya ya dalam melakukan kejahatan ya kita jangan ikut-ikutan ya. Melakukan sesuatu ya jangan terlalu agresif juga lah. Diam di sini, tapi kita sebagai orang percaya diam di dalam hadirat Tuhan. Supaya ketika hati kita ditenangkan, kita bisa ada kekuatan baru untuk melakukan hal yang baik kepada orang-orang yang berbuat jahat. Bukankah 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan, segala sesuatu sudah dekat, lalu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, ketika kita sudah tenang, kita berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan bersihkan hati kita, kedamaian. Setelah habis berdoa, langsung jadi Wonder Woman, jadi Superman. Biasa kan kalau orang habis baca Alkitab, habis baca Alkitab yang kata-kata motivasi, rasanya seperti superhero kita, ya, pembela kebenaran. Semangat sekali. Walaupun hitungannya mungkin cuma 1 menit 2 menit ya, habis itu besoknya jadi penjahat lagi. Itu sangat disayangkan ya. Makanya itu firman Tuhan harus senantiasa tertanam setiap hari supaya kita jadi superhero ya, bahasa bebasnya ya. Jadi ya itu yang diingatkan kepada kita. Kembali lagi, ini adalah masa-masa yang sukar. Ya, masa-masa yang sukar di kegerakan besar meterai kelima ini mengerikan, saudara. Memang meterai kelima ini sekaligus masa-masa penyempurnaan gereja Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh, persiapan keangkatan gereja Tuhan. Tapi itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Menjelang kedatangan Tuhan itu terjadi peperangan, bencana alam, penganiayaan besar, bahkan hal-hal yang tidak kita sangka. Keluarga kita menyerahkan, ayah menyerahkan anaknya, anak menyerahkan ayahnya dengan tidak alasan yang mungkin tidak etis, tidak masuk akal, cuma karena berbeda pandangan, berbeda doktrin, berbeda pemahaman. Ya itu yang terjadi. Itu sudah tercatat dalam Maleakhi 3 ayat 18 bahwa akan ada perbedaan orang yang cinta ibadah dengan orang yang tidak cinta ibadah. Ada perbedaan antara orang fasik dengan orang benar. Itu terjadi. Yang paling menyakitkan terjadi dalam satu keluarga. Makanya ada yang naik ke surga, ada yang tertinggal. Kasihan. Ya.
Tapi kalau kita sebagai keluarga Allah, doakan keluargamu, doakan keluargamu ya, berikanlah tindakan yang baik dalam segala kekurangan mereka, ya hadapilah dengan penuh kasih. Hanya itu kekuatan kita supaya apa ya, kesadaran kita supaya mereka itu menjadi gereja yang mengalami keangkatan, mengalami anugerah Tuhan. Ya kalau dia masih tidak berubah ya sudah. Yehezkiel 3 itu sudah jelas. Yehezkiel 3 atau 4. Jikalau engkau yang kuutus berjumpa dengan temanmu, dia berbuat jahat, aku menaruh batu sandungan kepada dia dan dia bisa mati. Tapi engkau yang ada di sisinya, engkau tidak memberi nasihat, engkau tidak menegur dia, engkau diam saja ya, dengan alasan udah malas saya, sudah benci saya sama dia, jadi lebih baik saya diam saja. Nah, ketika dia mati betul, nah, darahnya itu tertanggung atas kamu. Engkau bertanggung jawab atas kematian, karena di situ ada hidupmu yang memiliki firman dan roh. Untuk apa itu Tuhan beri? Yaitu untuk menjadi saksi. Kecuali dalam Yehezkiel 3 itu apa 4 ya, saya lupa. Kalau dia, engkau sudah beri nasihat, engkau sudah tegur dia, sampai hari matinya dia tidak berubah, dan akhirnya dia mati dan binasa, engkau bebas dari darahnya. Tidak akan ada istilah seperti Wahyu 6 ini, darahnya itu berteriak seperti apa, darah Habel. Lihatlah ketidakadilan yang kualami kakakku sendiri karena dia berbuat jahat. Lain cerita kalau kalau Habel yang berbuat jahat, Kain berusaha untuk menyelamatkan dia, menasihati dia, hati-hati jangan melakukan seperti ini, jangan menjauh dari kasih karunia Tuhan, kamu jangan menjadi jahat. Sampai akhirnya mungkin diizinkan Tuhan taruh batu sandungan dan dia celaka, akhirnya mati. Sudah. Darahnya itu tidak menuntut keadilan, tapi memang darahnya itu layak ya menjadi jiwa yang tersurat di tanah. Artinya dia tidak mengalami kebangkitan. Itu bahasa Yeremia 17 ya. Yeremia 17 ayat 13. Namanya tersurat di tanah. Terjemahan lama. Ya sudah, itu udah salahnya sendiri. Tapi kalau saudara ada dengan sahabat ya yang paling dekat, keluarga, mungkin punya kekurangan, punya sifat yang tidak baik, saudara diamkan itu ya. Aduh kasihan. Saudara akan menanggung kematian. Itu firman Tuhan. Ya, saya kalau mau teruskan akan panjang. Intinya di masa-masa kegerakan besar ini adalah masa penentuan. Ya. Kita tidak akan mengalami kebebasan seperti itu. Alkitab dibakar, kita pun yang akan senantiasa mau mencari Tuhan itu sudah sembunyi-sembunyi. Karena kita akan dikejar-kejar untuk dibunuh. Itu akan ada itu. Ya. Saudara percaya atau tidak percaya, ini firman Tuhan. Saya bukan menakut-nakuti. Tapi apapun yang terjadi, jikalau kita sudah dibentuk dari masa-masa sekarang ini dengan masa sulit ya, kita tetap yakin Tuhan memelihara, ya sudah. Saudara akan menerima upahnya. Mungkin saudara saat itu di masa kegerakan besar ini, saudara menjadi orang yang ini sudah bertahan ini. Ketika di masa-masa senang sekarang ini ya, Tuhan katakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman-Ku karena akan dipuaskan. Artinya Tuhan mau di saat-saat sekarang ini dengan dasar ayat Yesaya 55 ayat yang ke-6 ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui ya. Temuilah Tuhan selagi dia ada. Nah, artinya dalam keadaan sehat, ibadah dengan keadaan bebas, kita mencari Tuhan. Tidak mau menjauhkan diri dari perhimpunan. Nah, ini waktu-waktu yang Tuhan mau kita manfaatkan. Tapi kalau sudah bermalas-malasan, ya sudah. Nanti saudara baru sadar, mana ini persekutuan ini nih Efrata. Mana ini persekutuan anak-anak Tuhan. Mau bersekutu, mau berdoa saja. Ya, Bapak ini mungkin pernah mengalami kan rasanya diganggu, artinya dilarang untuk tidak beribadah. Tidak enak kan?
Tidak enak saudara. Sedangkan bencana COVID saja beberapa orang stres, frustasi, susah mau ibadah, mau datang ke tidak, nggak bisa. Ada yang sedih karena puji Tuhan, sedih atau haru ketika ibadah itu bisa kita jalankan walaupun secara online. Tapi itu sudah sangat terharu sekali, puji Tuhan. Saking hausnya, ya. Dia menangis terharu, luar biasa hausnya seperti itu. Bayangkan di masa ini saudara, aduh Tuhan. Hamba Tuhan sudah tidak memakai Alkitab lagi untuk mengajar. Dan hamba Tuhan seperti ini adalah hamba Tuhan yang betul-betul sudah penuh firman dan kuasa roh. Sehingga dia sudah hatam ya, di dalam mempelajari firman Tuhan. Ya sudah ada pelajaran-pelajaran yang tertanam, yang senantiasa memberikan kekuatan baru bagi jemaat bertahan sampai langkah yang terakhir, sampai kepada kedatangan kali yang kedua. Inilah kegerakan besar yang terjadi. Ya. Jadi kesimpulannya saudara, kau dalam kehidupan sehari-hari, jikalau saudara mau melihat kemuliaan Allah itu terjadi, mujizat Allah terjadi, itu identik dengan hidup saudara yang dalam pergumulan. Ya. Di dalam pergumulan yang melemahkan saudara, saudara merasa berkorban, sakit hati, tapi saudara tetap bersyukur. Di situ kuasa Allah bekerja dengan sempurna. Saya yakin itu. Kehidupan hamba Tuhan, anak-anak Tuhan tanpa pergumulan mustahil akan melihat mujizat Tuhan. Karena dalam pergumulan itu, di situ dia begitu dekat ya, kalau dia lari kepada Tuhan. Kalau pergumulan dia malah bunuh diri, gantung diri, ya menabrakkan diri biar dilindas tronton, atau menabrakkan diri di pintu kereta, nah itu bukan ketemu Tuhan itu, ya itu ketemu hantu saudara ya, ketemu setan langsung neraka. Bukan seperti itu cara kita mengeksekusi masalah. Orang percaya mengeksekusi masalah itu dengan dia meminta kepada Tuhan, Tuhan aku diam dan berdoa, Engkau yang akan berperang menggantikan hidup saya. Kalau Tuhan yang berperang, tidak mungkin kita kalah. Bahkan kita menerima kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, berjaga-jagalah dan waspada senantiasa. Waktu yang diberikan Tuhan masa-masa ini, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Supaya ada masanya yang begitu sulit, saudara sudah terbiasa, terlatih. Saudara menghadapi masalah, saudara tetap bersyukur, saudara sudah terbentuk, sudah terbiasa menghadapi. Bahkan saudara ada keberanian untuk tetap bertahan dalam kebenaran sampai langkah yang terakhir. Terima kasih Tuhan, pada saat malam hari ini kami sudah belajar akan rahasia firman-Mu. Hamba-Mu Tuhan mengakui banyak sekali kekurangan Tuhan di dalam hal menyampaikan, tidak sempurna, jauh daripada kesempurnaan. Tapi firman Allah pengajaran ini adalah sempurna adanya, yang senantiasa membimbing, menuntun kami kepada kesempurnaan hidup sesuai dengan kehendak dan mau-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu menjadi peringatan atas hidup kami sebagai orang-orang pilihan, agar kami tetap berjaga-jaga dan kami tetap berdoa kepada-Mu. Ampunilah sekali lagi Tuhan segala kekurangan kami, tapi firman-Mu yang membersihkan hidup kami akan membaharui kami senantiasa, sehingga kami boleh dapat memancarkan kehidupan yang baru bagi setiap orang di sekitar kami Tuhan, oleh karena firman-Mu yang selalu ada di dalam hati kami. Saatnya kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tuhan, Engkau yang melawati dan menjamah kami. Tanamkanlah setiap firman-Mu Tuhan. Jikalau Engkau berkenan Tuhan, teguhkanlah kebenaran-Mu Tuhan di dalam hati kami melalui anugerah-anugerah Roh-Mu Tuhan. Oleh sebab itu dalam penyembahan kami menolak, mengusir segala kuasa setan yang mengganggu, mengintimidasi penyerahan kami dengan berbagai cara. Kami tolakkan semua itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan iblis, engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa redis airi bidi lowalarai. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Ku sembah, ku sembah Engkau yang layak untuk
ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Rai di laut, di terawan, delai di perahu, delawan di terang, radilawan, radilawan, Rada sik ain deli bidi kai de lo wala wala rada lo wala wala rada sini bidi kai di rilis ain. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, berpuji-pujilah nama-Mu. Kami sudah menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Namun kami percaya Tuhan, sekalipun kami tidak mendengar suara Roh-Mu, tetapi Roh-Mu bekerja Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami dengan membuktikan firman Tuhan. Boleh kami dengar, itu tanda Tuhan Kau sedang berbicara dengan kami. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu yang begitu besar. Kembalikan kekuatan berkat yang baru atas kami semua dalam segala pergumulan kami Tuhan, untuk menghadapi kenyataan hidup ini. Begitu banyak tantangan dan cobaan Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah menyertai hidup kami, memberikan penghiburan yang sejati, memberikan pengharapan yang selalu baru setiap hari, memberikan semangat yang baru dengan sukacita Roh-Mu Tuhan, agar kami menjadi pribadi yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah segala pekerjaan jemaat-Mu, segala usaha Tuhan, kegiatan aktivitas yang mereka kerjakan. Biarlah Engkau tanamkan benih firman-Mu Tuhan, yang menjadikan hikmat atas hidup kami, agar kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, jujur dan adil Tuhan. Kami boleh memiliki perbuatan yang takut akan Engkau di dalam kami bekerja dan beraktivitas, agar nama Tuhan yang dipermuliakan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa bagi setiap kaum keluarga Tuhan yang mengalami kesusahan Tuhan. Engkau berkati, Engkau jamah Tuhan, Engkau pulihkan keadaannya. Keluarga mungkin Tuhan yang sedang dirundung masalah Tuhan, tolong Engkau satukan mereka Tuhan. Berikanlah kerukunan daripada cinta dan kasih Tuhan. Berikanlah Tuhan hikmat bagi mereka ya Bapa, agar mereka Tuhan senantiasa melakukan kebenaran, hidup di dalam kasih mengasihi Tuhan, sehingga mereka boleh mengalahkan segala keinginan dunia Tuhan, yang seringkali Tuhan membuat kehidupan umat manusia ini terpecah belah Tuhan, tapi senantiasa hidup dalam kebersamaan dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam segala persoalan apapun, baik di tempat pekerjaan kami Tuhan, tolong Engkau beracara Tuhan, mampukan kami untuk melewati semuanya dan mengalami kemenangan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih dalam pelayanan juga Tuhan, Kau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang berjuang untuk tetap terus melayani pekerjaan-Mu. Kau perhitungkan Tuhan kerinduan hati mereka. Engkau terus berikan mereka hikmat, kemampuan, agar mereka Tuhan memiliki pelayanan yang layak di hadapan-Mu. Boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa, bahkan memenangkan jiwa mereka
untuk masuk di dalam keselamatan. Terima kasih Tuhan, masih banyak hal yang ingin kami sampaikan dalam doa-doa kami, tapi kami percaya Engkau Maha Tahu, Maha Kuasa. Engkau yang menyempurnakan dan menjadi sumber jawaban atas doa kami. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah sore malam hari ini dengan pengucapan syukur. Sempurnakanlah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal diam di hati kita, memberikan penghiburan abadi, pengharapan yang baru, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat ini akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput gerejanya di atas awan-awan yang permai, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih bagi saudara yang sudah menyaksikan secara live streaming maupun kita semua yang hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan baru, kesehatan yang baru, dan semangat yang baru. Lebih lewat firman Tuhan, biarlah firman Tuhan kita tetap pegang teguh dalam hati kita. Dalam menjalani hari-hari ini kita akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sampai jumpa minggu depan. Salam buat keluarga di rumah, kita semua di tempat ini. Shalom bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.